Pemirsa, aksi tukang ojek daring dan tukang parkir di sebuah minimarket menjadi tontonan warga saat sedang adu fisik. Keduanya bahkan berusaha keras saling menjatuhkan hingga terlibat adu jotos. Belum bisa dipastikan apa yang menjadi penyebab keduanya terlibat perang fisik itu. Gila, dia malah ribut berduaan. Gokil. Itu kalau miris banget ya. Mungkin hanya karena uang parkir ya. Yang tidak ya mungkin buat tukang parkirnya itu mungkin sangat-sangat berarti sekali ya. Tapi ya bukan dengan seperti itu menyelesaikan masalahnya dengan dipukul terus akhirnya berantem dan menjadi macet orang-orang di situ dan nggak ada yang melerai. Nah itu tuh sangat-sangat memprihatinkan buat saya ya, miris banget. Aksi keduanya terhenti setelah ada beberapa orang memisahkan. Namun salah satu dari mereka terlihat belum puas dan bersiap hendak mengejar lawannya. Akan tetapi kerumunan orang semakin banyak dan tentu saja melerai. Nggak ada yang misahin juga, terus orang-orang juga bukannya bantuin buat misahin, malah divideoin ya kan. Kasian sih sebenarnya, miris banget. Cuman ya mau gimana lagi, kita juga sama-sama manusia. Tapi seharusnya sama-sama manusia itu kita harus saling membantu, saling menyelesaikan masalah gitu. Itu aja sih. Bapak banyak yang bilang gara-gara uang parkir sampai ada jotos. Kalau masalahnya cuman buat uang parkir doang sih, menurut gua itu bisa dibicarakan baik-baik ya, bisa diobrolin baik-baik, bisa diselesain baik-baik, nggak perlu harus ada jotos ya, karena ya namanya juga nyari duit gitu kan. Tapi ya menurut gue sih agak berlebihan aja gitu sampai ada jotos cuman perkara uang doang gitu kan. Jangan kan tukang parkir, sesama temen aja bisa berantem cuma karena uang ya kan. Itu aja sih. Ada netizen yang bilang yang dukung ojol karena modalnya banyak, sedangkan tukang parkir cuma modal peluit doang. Sebenarnya mau dia tukang parkir, mau dia ojol, mau dia apa kek gitu kan, kita namanya juga sama-sama manusia, kita harus saling bantu lah ibaratnya gitu. Adalah Petir, Persatuan Tukang Parkir berjanji. Di lokasi yang berbeda, seorang juru parkir terlihat unik lantaran menggunakan gadget mewah untuk berkomunikasi. Sejumlah orang menyebutkan jika juru parkir itu memiliki telepon dengan logo Apple digigit. Pemandangan itu ditunjukkan oleh orang yang hendak memarkirkan mobil yang ditumpanginya. Uniknya, juru parkir itu terus menggunakan HP-nya pada saat memarkir kendaraan. Pemandangan itu tentu saja menarik perhatian pengunjung. Maklum, juru parkir yang mengenakan rompi oranye itu tak lepas dari HP-nya. Sehingga sulit untuk memastikan gadget apa yang digunakan, apa bisa mirip dengan HP mewah produk Amerika. Itu sih nggak salah ya. Mereka juga bekerja di bawah terik matahari, di antara debu-debu jalanan. Ya itu hak mereka istilahnya dengan hasil keringat mereka sendiri. Suasana heboh terlihat di halaman rumah Abdul Rojak atau Ayah Ojak, ayahanda dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Jika diperhatikan, justru terlihat berantakan dengan adanya tumpukan baju di sana dan di sini. Ayah Ojak yang ditemui mengungkapkan jika halaman rumahnya dijadikan bazar baju. Alhamdulillah, tadi kan emang rencana udah lama mau bazar. Kemarin karena puasa, nanti aja deh setelah lebaran gitu kan. Nah, kalau baju-baju ayah, berhubung ayah emang sibuk banget, baru semalam ayah turunin tuh. Pala pilih. Ada yang kebawa, nggak tahu asal mau dibeli orang, itu mah baju gua. Ya,
ibu udah ngomel, kamu kebiasaan baju yang udah mau di itu baju udah emang kamu udah pilihin, bukan bulan itu mah belum dipilih, atau tumpukan berapa tumpuk belum ada yang dipilih. Nah itu mah baju ayah masih mau pakai, jadi terlanjur orang udah pada pegang, customer udah pada beli. Ya udah biarin dah. Tadi malam baju ayah sendiri yang pas udah di luar, itu baju masih kita pakai, ini cakep banget kalau gitu ya. Ada yang masih bermerek jadi apa 20.000 main jualnya. Nah ini dia tadi sebunuh ya, kaos. Iya, ini punya ayah semua, batik kayak batik. Nah ini nih lihat tuh, merek semua. Nah ini kan emang ya berharga lah maksudnya ya. Tapi ini tadi pada dijualnya lah apa saya keluar hanya 20.000. Nah salah jualin baju gue 20.000. Ya udah banyak customer yang bayar 50.000, ya udah biarin dah. Namanya kan 20 baju-baju ayah, celana panjang baik karena dari bahan lepis maupun dari bahan itu 20.000. Terusnya uangnya pun memang bukan buat kita, itu untuk sedekah beramal. Jadi nanti kita sumbangin lagi, biasanya dibelanjain sembako, jadi disumbangin buat yatim janda. Itu memang warga sekitar, itu memang rutin ya, kayaknya setiap hasil bazar itu paling dikasih berapa persen buat yang jaga stand, terus baru sisanya dibelanjain. Pokoknya ayo mah baju-baju ayu, Bilkis, ayah, ibu, Sipa itu udah pokoknya nggak diambil. Kalau yang paling mahal Siapa yang mau diwawancara? siapa namanya? Ini siapa? Ini baju-baju yang paling mahal di sini. Memang ada yang termahal, paling 100 ribuan aja udah bersih nih. Udah tinggal selesai penjualan. Tadi banyak banget, dari harga kerudung 5.000 sampai harga paling tinggi 100.000. Jadi 100.000, 25.000, 50.000 itu memang kita nggak jual mahal, memang buat sumbangan juga, buat buat hasilnya juga kita nggak ambil, jadi kita buat sumbangkan lagi. Paling laris ini baju anak-anak, lihat baju anak-anak masih rame nih. Nah ini baju anak-anak masih rame yang terjual. Nah ini udah banyak juga yang terjual. Mbak gimana penjualannya Mbak, rame ya Mbak? Oh iya, nah ini penjaga. Nah ini bukan penjaga stand, ini penjaga kuburan. Ayah ojek tak hanya diam saja, ia menunjukkan seperti apa pakaian yang dijual murah di halaman rumahnya itu. Dan kini sedang diserbu oleh sejumlah pengunjung. Ayu sendiri gimana ya Dek, sama adeknya yang paling Sipa emang paling ini banget. Teh baju-baju mending kita bazarin aja Teh, kalau daripada kan sama aja kalau dikasihin baju kan nggak mungkin kan. Mending kita beli, kata ibu ya udah beli sembako aja jadi rata. Alhamdulillah semua ikut partisipasi. Hal itu istrinya Sipa sama ponakan. Ini ada yang belum dipakai. Ini aja masih brand kita tuh, masih ada. Ini belum pakai. Ini Bilkis. Ini kecil, mata lu merem ya. Ini berapa nih? Nah ini cuma 100.000. Jangan itu dong asosiasi. emang Mbak ini dari tadi, makanya Mbak ini tadi udah nyolong baju ayah juga. Suruh jualin, suruh malah dia ngumpetin. Ngambil 10 potong, aku 5. Aduh. Iya menang banyak. Nah ini benar.
jutaan, di atas 1 jutaan. Tapi kita 100.000 rupiah aja. Ini mah cakep banget, 100.000 cuma mah. Ini mah. Nah, Aku ditawarin sama ayah. iya ini 100.000, Berapa nih, Ayah? 100 aja. Murah, 100.000. Buat anak kecil, buat anak mah. Oh, buat anak-anaknya. Nah, paling murah. Yang banyak nih. Serunya, ayah ojek mengaku jika bukan hanya baju lama, ia yang sedang bersemangat malah membawa baju-bajunya yang masih dipakai. Bahkan ada baju yang belum dibuka. Namun lantaran sudah diminati pembeli, ayah ojek hanya bisa merelakannya. Ayah ojek menunjukkan seorang pembeli yang memborong dagangannya. Bahkan perempuan yang menggunakan baju ungu itu bahkan membawa kotak besar dan penuh dengan baju yang dibeli dari bazar yang diadakan Ayu Ting Ting bersama dengan ayah ojek. Belanjanya banyak banget, totalnya udah berapa puluh juta. Oh, bukan main. Sampai 4 kontainer dia beli. Enggak, jadi kebetulan tuh aku ada ini ya. Jadi banyak yang Ponakan, baik kan titip juga. Kan keluarganya besar, dia yang borongin semua, nanti dibagi-bagi kalau sama dia. Makanya sedekah berkah. benar. Ya. Itu emang teman aku, dia dulu orang TV juga. Emang dia dari awal udah ngasih tahu. Karena aku ke situ ya, ngasih tahu Ragil sama Sarah. Aku ke situ ya, aku mau belanja karena aku belanja banyak. Nggak tahu deh dia belanja buat apaan. Di saat ayah ojek berkeliling, Ayu Ting Ting dan adiknya Syifa duduk melayani pembeli. Keduanya juga terlihat mempromosikan agar pengunjung tidak ragu-ragu untuk memborong baju-baju yang ada. Sebenarnya dari minggu sebelumnya saya kan rapin barang-barang kan. Maksudnya biar kayak kasarnya kayak cuci gudang aja karena aku udah penuh banget baju-baju. Jadi udah dikeluarin, terus ada yang baca. Ini baju-baju siapa? Baju saya. Baju Bilkis terutama, Bilkis banyak banget kan. Sepatunya, terus mainan hari ini nggak, jadi cuma sepatu sama baju-baju. Alhamdulillah, tadi kan emang rencana udah lama mau bazar. Kemarin karena puasa, nanti aja deh setelah lebaran gitu kan. Nah, kalau baju-baju ayah, berhubung ayah emang sibuk banget, baru semalam ayah turun-turunin tuh. Pala pilih. Ada yang kebawa, nggak tahu asal mau dibeli orang, itu mah baju gua. Iya, ibu udah ngomel, kamu kebiasaan baju yang udah mau itu baju udah emang kamu udah pilihin, bukan bulan itu mah belum dipilih, nggak tahu tumpukan berapa tumpuk belum ada yang dipilih. Nah itu mah baju ayah masih mau pakai, jadi terlanjur orang udah pada pegang, asal udah pada beli. Nah ya, udah biarin dah. Ayah ojek dan Ayu Ting Ting sengaja melego barang miliknya dengan harga yang murah agar cepat laku dan bermanfaat untuk orang lain. Ayu Ting Ting enggan menyebut jika baju dan barang-barang lainnya tidak ada yang bermerek. Ayu dan ayah ojek terlihat puas melihat antusiasme dari para pembeli sehingga tetap bersemangat menjajakan barang-barang cuci gudang itu. Keseruan film The Architecture of Love atau TAO sudah terlihat sejak pembuatan film. Mereka begitu akrab dan saling mendukung satu dengan lainnya, termasuk Nichola Saputra dan Putri Marino sebagai pemeran utama. Film ini bercerita tentang dua orang yang melarikan diri dari masa lalunya, lalu menemukan sebuah bentuk baru dari relationship di kota New York. Aku tuh emang suka banget baca novel. Terus salah satu yang paling aku suka itu novelnya si Mbak Ika ini yang Taol. Film yang mengisahkan berseminya cinta dua sejoli yakni seorang penulis dan arsitek ketika mereka bertemu di New York. Lantas seperti apa situasi di balik layar Taol? Film Taol yang diusung dari novel Ika Natasha dengan judul yang sama itu didukung oleh para pemain ternama tanah air. Karakternya ini mungkin karakter yang sebenarnya sering saya jumpai dalam kehidupan nyata. Orang yang sangat suka dengan kehidupan, mencintai
pekerjaannya, tapi setiap orang juga kadang memiliki momen-momen di dalam hidupnya yang kurang mengenakan. Udah saya antar. Yuk. River tuh baik, nyebelin kadang-kadang, pinter, lucu, kaku, charming. Dias itu sebenarnya nggak ada di novelnya. Jadi Dias ini adalah karakter yang dihidupkan, karakter yang dikembangkan oleh Halim Studio. Jadi mungkin saya nggak sebeban teman-teman yang lain, beban saya hanya memainkan dengan sebaik mungkin, gitu. Tapi mengemban tugas yang besar untuk memainkan dengan sebaik mungkin. Puisinya bagus. Kamu itu emang suka gambar ya? Ilustrator? Arsitek. Hai. Hai. Mau kamu apa, Rif?